Siklus hidrologi dimulai ketika air menguap ke udara yang diakibatkan oleh sinar matahari yang disebut dengan evaporasi. Nah, evaporasi sendiri bukan hanya dari permukaan air laut saja, teman-teman, tetapi dari darat juga, dari tanah, dari batuan bisa juga menguap. Itu yang dinamakan dengan evaporasi, teman-teman. Nah, ada juga penguapan lainnya yang bernama transpirasi yang berasal dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan tersebut itu berasal dari air-air yang menempel di bawah daun, teman-teman. Itu yang dinamakan dengan transpirasi. Nah, ketika transpirasi dan evaporasi itu bertemu jadi satu di udara, dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Dan evapotranspirasi tersebut itu berkumpul di suatu daerah udara dan dari perkumpulnya itu menjadi sebuah gas massa yang sangat banyak dengan cakupan yang sangat luas yang disebut dengan awan, ya teman-teman. Nah, dari proses tadi itu dinamakan dengan kondensasi, yaitu di mana evapotranspirasi berkumpul jadi satu dengan massa gas yang sangat banyak berkumpul di suatu udara dan berkumpul menjadi awan dan akhirnya bergerak. Nah, awan yang bergerak itulah yang dinamakan dengan adveksi. Nah, dari adveksi tersebut bergerak ke arah yang ingin dituju yang digerakkan oleh angin, ya teman-teman. Nah, jadi dari pergerakan angin tersebut membawa ke suatu daerah yang akhirnya dari proses terkumpulnya awan tadi, massa air atau uap air atau gas yang terkandung dalam awan itu sudah mencapai batas dari massa yang sudah ditetapkan dari awal, bahwasanya ketika awan sudah melampaui batas wajarnya, maka secara otomatis awan akan menjatuhkan massanya berupa tetesan-tetesan atau butiran-butiran air hujan. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi. Butiran-butiran dan tetesan-tetesan air tersebut itu turun ke bumi. Tetapi bukan cuma tetesan-tetesan air saja yang teman-teman yang jatuh, tetapi bisa juga butiran-butiran salju. Nah, dari proses jatuhnya butiran-butiran tetesan air tersebut dan jatuh ke bumi yang tadi dinamakan presipitasi, itu air-air yang mengalir, yang jatuh tadi itu akan mengalir ke daerah-daerah tertentu yang lebih rendah dari tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah, mengalir sampai ke daerah atau daratan yang paling rendah. Itulah yang dinamakan dengan runoff atau limpasan. Nah, beberapa aliran air yang menggenang dengan massa yang sedikit itu lambat laun akan mulai meresap dan masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Nah, dari proses infiltrasi tersebut akhirnya berkumpullah para massa air yang sudah masuk tadi ke dalam tanah, berkumpul di suatu area di dalam tanah dan berkumpul menjadi satu sampai memenuhi lapisan tanah tersebut, dinamakan dengan perkolasi.